generasi milenial. Ya. Terima kasih. Ada satu pertanyaan dulu yang dari kaum milenial. Ya, apa itu, Pak Moderator? Bagaimana pandangan narasumber sebagai politikus yang membawa daerah kaum milenial itu? Ya, apa itu? Dan kita masyarakat Kalbar menghadirkan data itu pertanyaan yang masuk ke saya. Oke. Jadi luar biasa ya Pak Moderator kita ini. Saya belum sempat berbicara sudah dititip satu pertanyaan dari para milenial. Ini baiknya saya duduk apa berdiri ya Pak? Boleh duduk, boleh. Berdiri saja ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Moderator yang luar biasa. Izin yang saya hormati Pak Gubernur Kalimantan Barat, Bapak Haji Sutarmiji, SHM Hum, dan yang saya hormati juga Bapak Syarif Abdullah Al-Qadri sebagai Sekretaris Fraksi Partai Nasdem di MPR RI, yang juga sangat kita banggakan sebagai Ketua DPW Kalimantan Barat Partai Nasdem yang mengibarkan bendera Partai Nasdem di seluruh penjuru pelosok Kalimantan Barat, dan seluruh teman-teman kader dari Partai Nasdem semua yang hari ini sempat hadir bersama kita. Yang saya hormati juga di sini banyak hadir keluarga besar Yayasan dari Sultan Hamid II dan juga para pakar yang hari ini akan mengupas tuntas, bahasanya mata najwa ya, mengupas tuntas setajam silet, itu kata Feni Rose, tentang polemik, tentang pro dan kontra yang sudah terjadi selama ini, tentang pengusulan dari gelar kepahlawanan secara nasional untuk Sultan Hamid II. Baik itu yang hadir secara fisik pada hari ini, maupun yang hadir lewat virtual atau mengikuti secara webinar. Jadi hari ini saya diberi kepercayaan, saya izin di sini ya Pak, saya diberikan kepercayaan oleh fraksi juga dari MPR untuk bisa sedikit berbicara. Meskipun sejujurnya pengalaman dan pengetahuan saya masih sangat terbatas akan Sultan Hamid II ini. Tapi saya percaya sebagai orang muda, sebagai kader muda, kita harus mau belajar tentang fakta sejarah. Kita mengikuti perkembangan yang terjadi selama ini. Dan slide berikutnya mungkin? Enggak terlalu ini. Operatornya di mana ya? Oh, slide kedua. Slide kedua ini saya mengambil dasar yang sama, Bapak Ibu semuanya, bersamaan dengan tadi Pak Syarif, juga Pak Charles, bahwa dasar yayasan untuk mengajukan dan mengusulkan Sultan Hamid II ini menjadi pahlawan nasional bukan tidak ada dasar, bukan tanpa aturan, bukan juga tanpa karya dan tanpa fakta, tapi memang kita sudah dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 bahwa setiap orang, lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah, non-kementerian pemerintah daerah, organisasi, atau kelompok masyarakat itu boleh mengajukan usul pemberian gelar dengan tentunya berbagai syarat dan tata cara administrasi yang harus kita penuhi. Kalau kita berbicara syarat, Bapak Ibu, hari ini saya pikir Bapak Ibu yang hadir di sini jauh lebih paham dan jauh lebih memahami dari syarat apa saja yang harus kita persiapkan. Yang pertama tentu seseorang itu harus punya moralitas, dedikasi yang tinggi untuk bangsa dan negara kita. Dan syarat yang kedua yang sangat mencolok adalah sosok tersebut, seseorang tersebut tentu sudah menorehkan karya, menorehkan pikiran, memberikan sumbangsih untuk mempertahankan, memperjuangkan, dan memberikan kontribusi besar yang positif untuk bangsa dan negara. Dan ini saya pikir Sultan Hamid II wajib, dan saya pikir berhak untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional di negara kita yang kita cintai. Dan sedikit flashback tentang perjalanan karir politik Sultan Hamid II. Tadi juga sudah dikupas, disinggung panjang oleh beberapa pakar sebelumnya, beberapa narasumber. Ya, sebagai Sultan Pontianak kita sudah tahu sebagai masyarakat Kalimantan Barat. Kemudian juga Majelis BFO, Menteri Negara, ini tanpa departemen waktu itu. Dan sebagai perancang lembaga negara yang kita cintai,
burung Garuda yang saat ini sudah paten oleh bangsa Indonesia kita gunakan, yaitu sayapnya ada 17 bulu, kemudian ekor ada 8, dan bulu halus di lehernya ada 45. Nah itu yang berhasil ditorehkan prestasi-prestasi karya dari Sultan Hamid II, meskipun pada saat itu mendapatkan banyak revisi-revisi yang menuju ke arah perbaikan-perbaikan, dan tentu itu juga hal yang positif yang disempurnakan oleh Insinyur Soekarno juga pada saat itu. Dan bagi saya sebagai orang muda, bahwa membuat lambang negara Indonesia serta berperan dalam diplomasi pada konferensi meja bundar itu yang membuat saya tertarik untuk mengupas tentang Sultan Hamid II. Karena ternyata selain menorehkan karya dan pikiran tentang lambang negara Indonesia, juga Sultan Hamid ini terkenal dengan julukan diplomasi ulung. Jadi ketika saat itu beliau karena bekal komunikasi, relasi yang baik, kemudian diplomasinya yang luar biasa, beliau berhasil meyakinkan pemerintah Belanda pada saat itu bahwa Indonesia sudah merdeka. Meskipun pada saat itu kita masih menganut federal, jadi masih berupa Republik Indonesia Serikat dan belum merupakan republikan pada saat itu. Tapi saya percaya dan saya yakin pengakuan ini adalah cikal bakal dari Belanda untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Jadi mulai dari sini Belanda itu mengakui bahwa bangsa Indonesia itu sudah merdeka. Kemudian slide berikutnya. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini hal-hal karya positif yang saya mencoba untuk googling, saya mencoba untuk browsing, menemukan dua ini yang saya pikir, wow, ini luar biasa, suatu karya yang ditinggalkan oleh beliau. Yang saya juga sebagai generasi muda, saya pikir wajib untuk tahu akan hal itu. Dan ini saya membuat poin titik balik bangsa. Tadi sudah disampaikan juga oleh Kak Charles bahwa Sultan Hamid II menuai pro dan kontra yang luar biasa. Kontranya adalah ketika beliau dianggap pengkhianat bangsa, kemudian pernah juga dijatuhi hukuman mungkin karena dianggap makar dan segala macam. Tapi pada saat itu juga tanda tanya bagi saya, karena pernyataan dan keputusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung 8 April 1953 bahwa ini tidak terbukti sama sekali. Jadi tidak ada bukti-bukti otentik yang mengarahkan bahwa Sultan Hamid II ini terlibat di dalam perencanaan konspirasi apa yang dinakodai oleh Westerling pada saat itu. Jadi tidak ada bukti, dan ini juga berasal dari sini, titik bahwa pertanyaan titipan dari masyarakat Indonesia pro dan kontranya Sultan Hamid II ini. Dan kemudian lanjut. Nah, pada tataran ini saya berpikir bahwa sudah seharusnya para pakar yang ada di Indonesia, dalam hal ini juga di Kalimantan Barat khususnya, seperti saat ini sudah sangat bagus, kita duduk bersama, kita berdiskusi bersama, mengembalikan nilai sejarah itu sendiri. Jadi tempatkanlah sejarah pada tempat yang terhormat untuk bangsa ini. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarah itu sendiri, dan segala keputusan-keputusan strategis, kebijakan-kebijakan ke depan, itu banyak diambil dari histori-histori masa lalu. Nah, ini saya pikir Sultan Hamid II adalah salah satu figur, adalah salah satu sosok kebanggaan dari masyarakat Kalimantan Barat khususnya, yang sudah berapi-api menunjukkan jiwa nasionalismenya, mencintai Indonesia juga dengan salah satu karya yang sudah dipatenkan oleh kita menjadi lambang negara Indonesia, yaitu burung Garuda. Dan selanjutnya Bapak Ibu, saya berpikir bahwa cerita dari Sultan Hamid II ini memang harus kita buka, harus kita gali, harus kita kaji secara menyeluruh, dikaji secara komprehensif. Nah, jadi akhirnya bahwa fakta-fakta sejarah perlu diletakkan pada tempat yang terhormat sebagaimana mestinya. Sultan Hamid II sudah menggoreskan tinta sejarah
lewat karya Garuda Pancasila yang kita jadikan simbol negara Indonesia. Dan apabila pada suatu saatnya nanti Sultan Hamid kedua ini berhak untuk mendapatkan gelar nasional, tentu bukan pribadi sultannya sendiri yang mau, tetapi sejarah dan karya yang sudah dahulu mendahulunya untuk beliau bisa berhak mendapatkan gelar pahlawan nasional itu sendiri. Nah, mungkin itu saja Bapak Ibu, sedikit gambaran dari saya, mungkin sebagai orang muda. Tadi Pak Moderator sudah menyinggung juga dan saya pikir pertanyaannya sudah terjawab ya Pak. Nah, jadi itu saja Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Ya, persilakan untuk nanya. Jadi milenial, kaum generasi milenial, ya, abad digital, ya, ya. Wah, 7 menit. Padahal saya memberikan waktu 7 sampai 15 menit.